Anda menggelindingkan ban mobil, akhirnya akan berhenti. Tapi bayangkan jika ban tersebut terbuat dari besi, ban akan menggelinding cukup jauh. Singkatnya, ban karet memiliki tahanan guling atau rolling resistance yang tinggi jika dibandingkan dengan ban besi. Apa itu rolling resistance? Apa penyebabnya? Mari kita cari tahu. Untuk memahami fisika di balik rolling resistance, Anda harus mengetahui dahulu sifat material karet. Bayangkan karet gelang atau silinder ini terbuat dari karet. Anda bisa dengan gampang meregangkan atau mengompresnya dengan menggunakan tenaga. Saat tangan Anda dilepaskan, karet akan kembali ke bentuk awalnya. Namun, jika dilihat lebih dekat, Anda akan melihat bahwa silinder berperilaku berbeda saat dikompresi dan didekompresi. Mari lakukan percobaan gaya lagi. Gaya bervariasi dari 0 hingga 50 Newton dan kembali ke 0 Newton. Ayo mainkan eksperimen ini dalam gerakan lambat dan pause saat gaya mencapai 25 Newton. Mari kita tangkap bentuk silinder pada contoh ini. Gaya mencapai 50 Newton dan kemudian gerakan kembali. Selama gerakan kembali dan ketika gaya menjadi 25 Newton lagi, mari kita pause adegannya. Anda bisa saksikan bahwa selama proses pelepasan, gaya 25 Newton yang sama menghasilkan panjang yang lebih pendek. Selama dikompresi, karet terlambat mencapai panjang aslinya. Perilaku ini terlihat lebih jelas dalam grafik yang menggambarkan gaya versus panjang untuk proses kompresi dan dekompresi. Karet berperilaku berbeda selama kompresi versus dekompresi, meskipun bentuk akhirnya sama. Hal ini dikenal sebagai histeresis. Karet bukanlah bahan yang sangat elastis. Polimer karet panjang yang kusut pada karet juga memiliki efek kental. Efek kental ini menyebabkan hilangnya energi. Singkatnya, saat bahan karet mengalami siklus histeresis, ia kehilangan energi. Untuk memahami efek histeresis pada ban, perlu diingat bahwa saat karet yang dikompresi dilepaskan, maka karet akan mencapai panjang aslinya dengan cukup lambat. Ketika ban menggelinding sempurna, rolling resistance-nya 0. Yang dimaksud dengan sempurna adalah bahwa bidang kontak antara ban dan jalan berada pada satu garis. Ban yang menggelinding akan memiliki kecepatan 0 pada garis kontak ini. Hal tersebut bisa terjadi karena roda memiliki dua jenis gerak, yaitu translasi dan rotasi. Saat kita menjumlahkan kedua kecepatan ini pada garis kontak, resistansinya menjadi 0. Kecepatan 0 berarti garis kontak tidak memiliki gerakan relatif dengan jalan dan gaya gesek juga harus 0. Karenanya, ban yang menggelinding sempurna bisa menggelinding selamanya. Namun di dunia nyata, ban melakukan kontak dengan tanah bukan pada sebuah garis, melainkan pada suatu area. Kami menyebutnya patch area. Karena beban sangat besar yang dibawanya, terutama pada ban mobil, bagian bawah ban akan mengalami kompresi. Harap diingat bahwa kompresi ban yang ditunjukkan di sini terlalu berlebihan. Sekarang, mari kita lihat efek histeresis pada ban yang menggelinding saat bagian bawahnya dikompresi. Bisa disaksikan bahwa ban yang menggelinding sebenarnya memiliki dua region, tidak berubah bentuk dan berubah bentuk. Saat ban menggelinding, tapak karet dari region yang tidak berubah bentuk memasuki region yang berubah bentuk. Jari-jari daerah yang berubah bentuk jauh lebih kecil dari jari-jari ban. Artinya, saat elemen tapak memasuki wilayah yang mengalami perubahan bentuk, elemen tapak harus mengalami kompresi. Dari sini, mereka harus masuk ke region tidak berubah bentuk atau elemen tapak mengalami pemuaian. Artinya, elemen tapak ban yang menggelinding terus-menerus akan mengalami kompresi dan pemuaian. Seperti yang kita lihat sebelumnya, ketika material karet mengalami pemuaian dan kontraksi, elemen tersebut harus mengalami siklus histeresis yang mengakibatkan hilangnya energi. Kehilangan energi yang sama terjadi pada ban yang menggelinding. Inilah alasan ban bergulir melambat. Kehilangan energi histeresis menghasilkan hambatan baru yang disebut rolling resistance. Sifat histeresis karet menghasilkan beberapa fenomena menarik lainnya. Kita tahu bahwa selama fase dekompresi, material mencapai panjang aslinya secara perlahan. Karenanya, daerah ban di sisi kanan tidak menekan jalan dengan tenaga yang sama seperti di sisi kiri.
Hasilnya, wilayah kanan memiliki gaya normal yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan wilayah kiri. Inilah sebabnya mengapa distribusi beban ban yang menggelinding selalu tidak sama seperti yang ditunjukkan. Jangan beranjak dan saksikan video serial kendaraan kami berikutnya. Jangan lupa untuk menjadi salah satu pendukung kami. Terima kasih.